Fatimah Az-Zahra dan Ali memiliki kisah cinta yang penuh ketulusan, kesederhanaan, dan spiritualitas. Kisah mereka bukan sekadar romansa biasa, melainkan ikatan suci yang dibangun atas dasar iman, pengorbanan, dan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Nabi Muhammad, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Nabi, memiliki kisah cinta yang penuh keteladanan. Dalam Islam, pertemuan dan pernikahan mereka adalah salah satu ikatan suci yang diberkahi oleh Rasulullah. Fatimah adalah putri bungsu Nabi Muhammad dari Khadijah. Dikenal karena kesolehan, ketabahan, dan kedekatannya dengan ayahnya. Sementara Ali, yang dibesarkan di rumah Nabi sejak kecil, tumbuh menjadi pemuda yang pemberani, bijaksana, dan sangat berilmu. Awal mula Ali menyukai Fatimah Az-Zahra berawal Ali sering melihat Fatimah menyapu masjid, menjahit baju, atau menangis mendengar ayat Al-Quran. Hatinya terpana pada ketulusan Fatimah, tapi ia terlalu hormat untuk mengungkapkannya. Hubungan Fatimah dan Ali sudah terjalin sejak kecil karena mereka sering bertemu di rumah Nabi. Namun, ketika usia pernikahan tiba, Ali yang saat itu hidup sederhana, merasa malu untuk melamar Fatimah karena kekurangannya. Secara materi, diriwayatkan bahwa suatu hari, Ali mendatangi Nabi dengan gemetar karena malu. Ketika Nabi bertanya maksud kedatangannya, Ali diam saja. Nabi kemudian berkata, "Mungkin engkau datang untuk melamar Fatimah?" Ali mengiyakan. Lalu Nabi tersenyum dan bertanya, "Apa yang kau miliki untuk mahar?" Ali menjawab dengan jujur bahwa ia hanya memiliki baju besi, pedang, dan seekor unta. Nabi kemudian menerimanya dan menjadikan baju besi Ali sebagai mahar untuk Fatimah. Pernikahan mereka pun dilaksanakan dengan sederhana namun penuh berkah. Pernikahan Fatimah dan Ali terjadi pada tahun 2 Hijriyah, tak lama setelah Perang Badar, di mana acara walimah dihadiri oleh para sahabat Nabi. Dan Rasulullah sendiri yang memimpin akad nikah serta mendoakan mereka. Setelah menikah, Nabi Muhammad memberikan sebuah rumah kecil di dekat Masjid Nabawi kepada Fatimah dan Ali. Rumah itu sangat sederhana, terbuat dari tanah liat dan pelepah kurma, namun penuh keberkahan. Kondisi ekonomi rumah tangga mereka yang dijalani dengan sederhana. Ali bekerja sebagai pencari kayu bakar dan penimba air untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sementara Fatimah mengurus rumah, menggiling gandum, dan mengasuh anak-anak mereka. Meski hidup dalam kesederhanaan, mereka selalu bersyukur dan tidak mengeluh. Suatu hari, Fatimah Az-Zahra putri tercinta Rasulullah begitu letih setelah seharian menggiling gandum hingga tangannya melepuh dan berdarah. Melihat istrinya kelelahan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan penuh kasih sayang memijat tangan Fatimah untuk meredakan pegalnya. Dengan lembut, ia bertanya, "Wahai Fatimah, apakah tanganmu sakit lagi?" Sembari Ali mengambil tangan Fatimah dan memijatnya perlahan untuk menghilangkan rasa pegalnya. Dan Fatimah tersenyum, merasa lega karena suaminya begitu perhatian. Keteladanan dalam cinta dan pengorbanan dalam kisah cinta Fatimah dan Ali mengajarkan tentang kesederhanaan, di mana pernikahan mereka tidak mewah, tetapi penuh makna. Bahwa suatu hari, Ali menyarankan Fatimah meminta pembantu kepada Nabi karena pekerjaannya sangat berat. Namun, Nabi justru mengajarkan mereka zikir dan doa tasbih Fatimah sebagai pengganti tenaga pembantu. Dengan membaca Allahu Akbar 34 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Subhanallah sebanyak 33 kali. Zikir ini menjadi amalan utama mereka dan diajarkan kepada umat Islam hingga kini. Dari pernikahan mereka, pasangan ini dikaruniai beberapa anak. Yang paling terkenal, anak pertamanya adalah Hasan bin Ali yang dijuluki penghulu pemuda surga. Kemudian Husain bin Ali yang dikenal syahid di Karbala, simbol keteguhan dalam kebenaran. Selanjutnya Zainab binti Ali yang dikenal pemberani dalam membela Islam setelah tragedi Karbala. Yang terakhir bernama Ummu Kultsum binti Ali yang dikenal wanita mulia yang menjaga nilai-nilai keluarga Nabi. Dalam perjalanan mahligai pernikahan, pasti ada suka dan duka, serta terkadang ada perselisihan dalam rumah tangga.
Namun perselisihan tersebut dapat diredam dan diselesaikan dengan kasih sayang. Pernah suatu hari, Ali dan Fatimah mengalami perselisihan kecil. Nabi datang dan melihat Fatimah sedang menangis. Beliau bertanya, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Fatimah?" Fatimah menjawab, "Wahai ayah, Ali mengatakan sesuatu yang menyakitkanku." Namun, setelah Nabi menasihati Ali, Fatimah segera memaafkannya dan berkata, "Aku memaafkanmu, wahai Ali, karena engkau adalah suamiku dan ayah dari anak-anakku." Ini menunjukkan betapa besar kasih sayangnya pada Ali. Meski dalam situasi sulit, Fatimah dikenal sebagai istri yang sangat sabar dan kuat. Ia menggiling gandum hingga tangannya melepuh mengurus rumah tangga, dan tetap tersenyum meski hidup sederhana. "Apakah engkau letih, wahai Fatimah?" Dia menjawab, "Tidak, wahai Ali. Selama aku bisa membantumu beribadah kepada Allah, aku bahagia." Begitupun besarnya cinta Ali kepada Fatimah Az-Zahra, di mana Ali sering memuji Fatimah dengan berkata, "Demi Allah, aku tidak pernah membuatnya marah atau memaksanya melakukan sesuatu yang tidak ia sukai sampai Allah memanggilnya wafat. Begitu pula, dia tidak pernah membuatku marah atau mengecewakanku dalam satu hal pun." Ali pun sering menyebut Fatimah dengan penuh kerinduan, seperti, "Fatimah adalah belahan jiwaku, cahaya mataku, dan buah hatiku. Kehidupanku bersamanya penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan." Suatu ketika Fatimah berwasiat kepada Ali sebelum meninggalnya, dengan berpesan, "Wahai Ali, engkau adalah suamiku di dunia dan akhirat. Aku berwasiat agar engkau menikah setelahku dengan wanita yang baik, demi merawat anak-anak kita." Ini menunjukkan betapa tulus cintanya. Ia bahkan memikirkan kebahagiaan Ali setelah kepergiannya. Meskipun budaya Arab saat itu memperbolehkan poligami, Ali tidak menikah lagi selama Fatimah masih hidup karena menghormati dan mencintainya. Dan setelah Fatimah wafat, Ali sangat berduka dan berkata, "Sungguh, hatiku sangat sedih karena kepergianmu, wahai putri Rasulullah. Kematianmu adalah musibah terbesar yang menimpaku setelah wafatnya ayahmu Rasulullah." Perjalanan kisah cintanya mengajarkan arti kejujuran dan ketulusan, yang mana Ali tidak berbohong tentang keadaannya, dan Nabi menghargai kejujurannya. Kisah ini menunjukkan betapa harmonis dan penuh pengertian rumah tangga mereka. Meski hidup dalam kesederhanaan, cinta sejati bukan diukur dari kemewahan, tetapi dari perhatian dan ketulusan. Cinta Ali dan Fatimah bukan sekadar romantisme duniawi, tetapi juga didasari oleh keimanan, kesetiaan, dan pengabdian kepada Allah. Mereka adalah teladan bagi pasangan Muslim dalam membangun rumah tangga yang penuh berkah dan keteladanan. Cinta Ali Fatimah adalah teladan cinta suci yang diridai Allah dan Rasul-Nya. Kesederhanaan dan pengorbanan adalah intinya. Ali menimba air untuk mahar, Fatimah menggosok gandum hingga tangannya kasar. Keikhlasan adalah kunci cinta mereka, bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Hubungan mereka menjadi simbol pasangan ideal yang terus dikenang hingga hari ini. Semoga Allah meridai Fatimah Az-Zahra dan Sayyidina Ali, serta menjadikan kisah mereka inspirasi bagi kita semua. Amin.